Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Muhammad Rufran MSI selaku pengampu dosen mata kuliah Tafsir Tarbawi dan teman-teman kelas C yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, saya Miftah Aditya Irfana, NIM 2118076, akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Hakikat Pendidikan, Pintu Ilmu Membaca dan Belajar. Untuk poin yang pertama, A. Hakikat belajar dan membaca. Apa sih belajar dan membaca itu? Belajar merupakan suatu hal yang utama dalam usaha pendidikan. Tanpa belajar kita tidak akan beroleh banyak informasi dan juga segala impian juga tidak akan bisa cepat terwujud. Berbeda dengan orang yang mau belajar, dia akan memperoleh banyak informasi dan segala impian bisa terwujud. Orang yang sukses dia mau belajar, dan orang yang tidak sukses dia tidak mau belajar. Orang yang sukses dia sebelumnya akan melewati tantangan dan rintangan terlebih dahulu, jerih payah terlebih dahulu, maka dia nantinya akan bisa cepat menemukan titik kesuksesannya itu. Dan tidak pula harus berusaha dengan sungguh-sungguh mencoba mengulangi lagi, dan nantinya dia juga akan dapat menemukan hasilnya sesuai dengan kemampuan. Berbeda dengan orang yang tidak sukses. Orang yang tidak sukses dia hanya praktiknya saja, akan tetapi tidak menggunakan cara atau ilmunya sebagai pegangan hidupnya. Selanjutnya, membaca merupakan suatu aktivitas di mana kemampuan manusia untuk menangkap dan memperoleh suatu ilmu, memahami kata-kata dan kalimat sehingga manusia dapat menginterpretasi, mengevaluasi apa yang telah ia baca untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Perlu diketahui pula bahwa seusia dewasa kita ini sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Bila mana kita tidak mau belajar, maka maka informasi yang kita dapatkan nantinya akan sedikit dan juga akan tertinggal. Maka dari itu, manusia perlu dengan kebiasaan diri dalam mencari informasi melalui membaca dengan pembinaan minat dan kebiasaan. Selanjutnya poin B. Poin B, membaca adalah jendela ilmu pengetahuan. Mengapa membaca dapat dikatakan sebagai jendela ilmu pengetahuan? Karena dengan membaca kita akan memperoleh banyak ilmu. Dengan membaca segala informasi akan mudah cepat kita dapati. Dengan membaca maka kita akan dapat menambah derajat kita menjadi tinggi. Sebagai contoh, kita membaca ayat Al-Quran, di mana ayat-ayat Al-Quran itu kita tidak hanya sekedar membaca, akan tetapi juga memahami dari isi ayat tersebut. Misalnya isi ayat tersebut menjelaskan tentang fenomena-fenomena yang ada di dunia ini, yaitu kita berada dalam kandungan hingga nantinya kita akan dibangkitkan kembali di akhirat. Selanjutnya poin C. Poin C, dalil perintah membaca dan belajar atas nama Tuhan. Yang pertama, dalil Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam Shadaqallahul adzim, yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Selanjutnya, yang kedua, tafsir Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Makna dari ayat 1-5. Yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya bahwa manusia diperintahkan untuk menjadikan sesuatu amal takwini. Pada saat itu Nabi SAW memang tidak bisa pandai membaca dan menulis, akan tetapi ia mencoba mengulang kembali hingga dia bisa membaca. Dan sebelumnya Nabi SAW juga pernah mencoba mengulang kembali sambil mengatakan, aku tidak pandai membaca. Maka Allah SWT menurunkan wahyu untuk beliau agar bisa membaca meskipun dia belum bisa menuliskannya. Ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq, yang artinya bahwa dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bahwa Nabi SAW pernah mengulang kali bahwa ia mengaku dirinya tidak pandai membaca, dan yakinilah bahwa kamu dapat membacanya atas izin Tuhanmu yang telah menciptakan segala sesuatu di muka bumi. Termasuk kemampuan dalam membaca merupakan salah satu hasil ciptaan Allah SWT yang sempurna, meskipun asal mulanya dari segumpal darah yang tidak serupa. Yang ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram, yang artinya bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Maksudnya bahwa Allah SWT yang paling maha pemurah daripada manusia itu sendiri, karena manusia adalah ciptaan dari Allah SWT. Dan ayat tersebut menjelaskan bahwa pandai membaca merupakan kemampuan yang dapat dikuasai seseorang, melainkan dengan mengulang-ulangnya kembali, membiasakan diri seperti manusia pada umumnya. Maka dari itu kita dianjurkan untuk mengulang kembali atas informasi yang kita baca. Ayat yang keempat, alladzi 'allama bil qalam, yang artinya yang mengajarkan manusia dengan pena, yakni bahwa manusia lebih mengerti dan menjadikan manusia belajar dan melalui perantara pena. Dan pena tersebut yang dapat menggerakkan tangan kita untuk menuliskan kata-kata, menjadikan kalimat yang terpadu. Maka manusia akan lebih paham dan akan mudahkan dalam membacanya. Maka hal tersebut selain itu, pena juga akan dapat menjelaskan sekaligus sebagai perantara dalam memahami diri sekaligus memberi penjelasan. Apalagi kita seorang insan kamil atau manusia sempurna atas pemberian dari Allah SWT. Dan ayat yang terakhir, Allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Bahwa Allah SWT menganjurkan kita untuk menjadikan seseorang membaca dan yang membacakan yang dapat menimbulkan pandaian pada manusia tersebut. Bahkan kalau nanti akan menyampaikan dengan yang tertinggi-tingginya, mana tak seorang pun mampu dalam bidang itu. Dialah juga yang memberikan ilmu pengetahuan untuk manusia. Maka tak heran Allah SWT telah mengaruniakan ilmu kepada manusia sedikit demi sedikit hingga pandai membaca. Sedangkan kita manusia makhluk ciptaan memiliki potensi untuk mengetahui lebih banyak ilmu-ilmu, dan kita tentunya juga siap menerima dengan pemberian dari Allah SWT. Poin D yang terakhir,
membaca tekstual dan kontekstual. Apa sih membaca tekstual dan kontekstual? Membaca tekstual merupakan membaca dengan melihat teks yang dituju, sedangkan membaca kontekstual yaitu membaca sekaligus memahami dari isi buku tersebut yang dibaca, baik menafsirkan, memahami, menelaah, mendalami suatu teks yang kita baca. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.